Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Adik-adik, perkenalkan, nama kakak Nida Hanifah. Kakak dari Universitas Pendidikan Indonesia, kampus daerah Cibiru, jurusan PGSD. Nah, adik-adik semua, tahu nggak hari ini kita mau belajar tentang apa? Ada yang tahu nggak? Ya udah deh kalau gitu kakak aja yang kasih tahu ya. Tapi sebelum kakak kasih tahu, lebih baik kita berdoa dulu yuk sebelum belajar agar pelajaran yang kita terima hari ini dapat bermanfaat untuk kita. Berdoa di dalam hati menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Selesai. Nah, jadi adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang otot manusia. Nah, jadi kita hari ini akan belajar tentang apa aja sih jenis-jenis otot itu, fungsinya apa aja, letaknya ada di mana, lalu ciri-cirinya tuh gimana sih. Nah, tapi sebelum kita mulai belajar, kakak mau nanya dulu nih sama adik-adik semua. Nah, otot itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Iya, pintar. Jadi adik-adik, otot adalah kumpulan sel yang membentuk jaringan dan berfungsi untuk menggerakkan organ tubuh. Nah, adik-adik semua, kalian tahu nggak sih kalau di dalam tubuh kita ini tuh ada dua organ gerak. Yang pertama yaitu organ gerak aktif dan juga organ gerak pasif. Nah, otot ini termasuk ke dalam organ gerak aktif ya adik-adik. Nah, lalu organ gerak pasifnya apa, Kak? Organ gerak pasifnya itu yaitu tulang. Jadi, otot ini berfungsi untuk menggerakkan tulang-tulang kita agar kita bisa bergerak. Nah, coba deh adik-adik bayangin, gimana kalau misalkan kita tidak diciptakan Gimana kalau misalkan kita diciptakan tanpa otot? Kita mungkin kaku ya, kita kaku gitu, kita nggak akan bisa ngegerakin tubuh kita, ya kan? Nah, makanya adik-adik semua, kita harus selalu bersyukur ya, karena Allah telah menciptakan kita otot agar kita bisa beraktivitas. Nah, di sini ada yang tahu nggak jenis-jenis otot itu apa aja? Ada yang tahu nggak? Yang tahu boleh angkat tangannya. Ya oke deh kalau gitu biar semuanya tahu jenis-jenis otot itu apa aja. Gimana kalau kita nyanyi dulu? Kita nyanyi Bintang Kecil tapi liriknya kita ganti jadi tentang jenis-jenis otot. Oke? Ada otot di dalam tubuhku yang membentuk jaringan tubuhku. Ada otot jantung lurik polos. Semuanya harus dipelajari. Nah, setelah nyanyi berarti sekarang udah pada tahu dong ya jenis-jenis otot itu apa aja? Udah pada tahu dong pastinya. Ada yang mau jawab? Ih, pintar banget sih, 100 buat kamu. Jadi jenis-jenis otot itu ada 3 ya, yaitu ada otot jantung, otot lurik, dan juga otot polos. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya adik-adik. Nah, yang pertama kita bahas sekarang yaitu tentang otot polos. Nah, adik-adik bisa lihat ya, bentuk otot polos itu seperti itu. Jadi, bentuknya itu gelendong dengan kedua ujungnya meruncing. Nah, adik-adik, jadi
Otot polos itu letaknya itu ada di dinding organ internal manusia. Apa aja sih Kak? Contoh dari organ internal manusia itu, contohnya itu seperti pembuluh darah, saluran pencernaan, kantung kemih, rahim, paru-paru, lambung, usus, dan masih banyak lagi. Nah, kantung kemih itu apa sih Kak? Kantung kemih itu jadi tempat penampungan urin. Nah, kan kita tuh sebagai manusia ya adik-adik, kita tuh suka ngerasain kebelet pengen pipis. Nah, itu tandanya berarti kantung kemih kita sudah penuh dengan urin, yang menandakan si urinnya itu harus dikeluarkan. Lalu rahim itu apakah? Rahim itu jadi eh, tempat berkembangnya janin, tempat berkembangnya bayi. Nah, kita ini sebelum kita keluar, maksudnya itu sebelum kita jadi seperti ini, sebelum kita dilahirkan ke dunia, kita itu dikandung dulu oleh ibu kita selama 9 bulan di rahimnya ibu kita. Nah, jadi rahim itu tempat berkembangnya bayi, kayak gitu ya adik-adik. Gak apa-apa ya kita ngebahas sedikit tentang pelajaran IPA lainnya untuk wawasan kita juga gitu. Tapi karena sekarang kita sedang membahas otot, ya kita udah pasti harus lebih menitik beratkan kepada otot. Kak, kalau fungsi otot polos apa? Pertanyaan yang bagus ya. Fungsi otot polos itu memindahkan zat melalui organ atau pembuluh dan menggerakkan organ dalam manusia secara otomatis. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan tentang ciri-ciri otot polos. Jadi, ciri-ciri otot polos itu yang pertama, berbentuk gelendong dengan kedua ujungnya meruncing. Lalu, otot polos ini hanya mempunyai satu inti sel yang terletak di tengah sel. Dan otot ini juga bekerja di luar kesadaran. Jadi, otot polos ini tuh bekerjanya itu tidak diperintah oleh otak. Otot polos juga bekerjanya itu secara lambat namun teratur dan tidak cepat lelah. Dan yang terakhir terdapat pada dinding alat tubuh bagian dalam seperti paru-paru, pembuluh darah, lambung, dan juga usus. Lalu yang kedua, sekarang kita akan membahas tentang otot lurik. Nah, adik-adik bisa lihat ya, otot lurik itu bentuknya seperti itu. Bentuknya itu silinder yang memiliki bagian gelap dan terang sehingga tampak seperti lurik. Nah, jadi adik-adik, otot lurik ini melekat pada seluruh tulang yang ada di tubuh kita. Jadi, sebagian besar tubuh kita ini terbentuk dari otot lurik. Nah, dari sini tuh kita bisa ngebayangin ya adik-adik, kalau otot lurik ini itu mempunyai pengaruh sangat besar bagi aktivitas kita sehari-hari. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan tentang fungsi dari otot lurik. Jadi, otot lurik ini memiliki fungsi untuk menggerakkan tubuh dan berperan dalam pengaturan suhu, yaitu menggunakan kontraksi otot yang cepat untuk melepaskan panas dan untuk meningkatkan suhu tubuh. Adik-adik di sini ada yang tahu nggak apa sih ciri-ciri otot lurik? Ada yang bisa menyebutkan salah satunya? Iya, pinter sekali. Pasti kamu baca buku dulu ya sebelum sekolah. Bagus. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan lebih rinci lagi ya ciri-ciri dari otot lurik itu apa aja. Yang pertama yaitu sel otot lurik berbentuk silinder yang memiliki bagian gelap dan terang sehingga tampak seperti lurik. Lalu, otot lurik ini juga memiliki banyak inti, tidak seperti otot polos. Otot polos hanya memiliki satu sel inti saja.
Nah, lalu yang ketiga, otot lurik ini bekerja atas kesadaran perintah otak dan dapat mengalami kelelahan. Dan yang terakhir, otot lurik ini melekat pada rangka sehingga disebut otot rangka. Nah, sekarang kita akan membahas otot yang terakhir, yaitu otot jantung. Nah, otot jantung ini itu berbentuk seperti serabut lurik yang bercabang-cabang, seperti yang kalian lihat di gambar ya adik-adik. Nah, adik-adik, otot jantung ini adalah otot lurik khusus yang terdiri dari sel-sel memanjang dengan banyak inti yang terletak di pusat. Nah, jadi adik-adik, seperti namanya otot jantung, maka otot ini terletaknya di jantung ya adik-adik. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan tentang fungsi otot jantung. Apa sih fungsi otot jantung? Jadi, otot jantung ini itu berfungsi untuk memompa jantung hingga mampu mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Nah, jadi adik-adik, otot jantung ini sangat penting sekali perannya dalam tubuh kita. Kenapa? Karena tanpa adanya otot jantung, maka tak akan ada peredaran darah. Sementara peredaran darah itu sangat penting sekali. Kenapa penting? Karena saat jantung dipompa, maka jantung akan mengedarkan darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh kita. Lalu darah itu akan kembali lagi ke jantung dengan membawa zat-zat yang kaya akan karbon dioksida, zat-zat yang berbahaya bagi tubuh kita. Maka dari itu peredaran darah sangat penting bagi tubuh kita, dan maka dari itu juga otot jantung itu sangat penting sekali perannya dalam tubuh kita. Lalu apa saja sih ciri-ciri dari otot jantung? Jadi yang pertama, sel otot jantung berbentuk serabut lurik yang bercabang-cabang. Dan yang kedua, sel mempunyai satu atau banyak inti sel dan terletak di tengah serabut. Dan yang ketiga, bekerja di luar kesadaran atau tidak diperintah otak, tapi dipengaruhi oleh persediaan oksigen yang cukup. Seperti itu adik-adik ciri-ciri dari otot jantung. Wah, tidak terasa ya adik-adik, kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini tentang otot manusia. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, bagaimana jika kita menyanyikan lagi nyanyian yang di awal pembelajaran tadi kita nyanyikan? Namun bedanya sekarang kita diiringi dengan musik agar lebih bersemangat. Alhamdulillah, hari ini kita telah menyelesaikan pembelajaran mengenai otot manusia. Kakak berharap apa yang kakak sampaikan dapat bermanfaat untuk adik-adik semua dan dapat menambah wawasan adik-adik semua. Kakak juga berharap adik-adik semua tidak puas dengan apa yang kakak sampaikan, sehingga adik-adik semua dapat membaca lagi buku-buku yang kalian punya untuk menambah wawasan kalian. Kakak juga ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian atas perhatian dan kontribusi kalian selama pembelajaran kali ini. Jaga terus kesehatan kalian, jangan lupa pakai masker, jangan lupa pakai hand sanitizer, dan lebih baik diam saja di rumah jika tidak ada keperluan yang sangat mendesak. Belajar terus, jangan pantang menyerah, semangat terus, jangan pernah malas, karena di tangan kalian lah masa depan bangsa ini. Di tangan kalian bangsa ini bisa menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Semangat terus ya adik-adik.